Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya adalah diberikan bentuk fisik jasad yang sempurna. Tidak hanya itu, dilengkapi pula dengan jiwa, pikiran, akal yang normal, yang mana ini semuanya tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga semua anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebagaimana yang Al-Fakir barusan sebutkan, kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat dan juga kita hindarkan dari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerusakan, kehancuran bagi jasad kita pun juga bagi akal pikiran kita masing-masing. Salah satu di antaranya ialah hendaknya kita menghindari mengkonsumsi apapun itu yang membuat kemadorotan, yang membuat kerusakan dalam jasad dan akal pikiran kita masing-masing, yaitu seperti halnya mengkonsumsi khamr atau minum-minuman keras. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saribal khomro faqad kafaro bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Wa man salima ala saribil khomri au sofahahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan. Wa qala bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sabdanya begini, man barang siapa orangnya, yaitu sariba yang meminum, al-khomro terhadap minum-minuman keras, ya faqad kafaro sungguh ia telah ingkar, bima dengan kitab suci, angzala yang telah menurunkan siapa Allahu Allah Ta'ala yang maha tinggi, ala anbiya'ihi atas para nabi-nabinya. Waman barang siapa orangnya, salima yang mengucapkan salam, ala saribil khomri kepada orang yang meminum minuman keras atau pemabuk, au sofahahu atau ia mensalaminya, salaman dalam arti berjabatan tangan,
ahbato maka menghapuskan. Siapa? Allahu, Allah Ta'ala yang maha tinggi, amalahu terhadap amal-amalnya, amal-amal kebaikannya dihapus arba'ina sanatan dalam waktu 40 tahun. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan agar kita supaya berhati-hati untuk berucap, untuk bertindak terhadap orang-orang yang sedang mabuk atau orang-orang yang meminum minuman keras ini. Apa salah satu di antaranya? Di situ disebutkan, barang siapa orangnya yang mengkonsumsi minuman keras, ya, tentu apapun namanya, apapun jenisnya, apapun bentuknya, manakala kita mengkonsumsi membuat kita tidak sadarkan diri, ya, hilang kesadaran kita, itu namanya khamr dan itu dihukumi haram. Siapapun yang mengkonsumsinya, maka ia telah mengingkari dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Di samping itu pula, barang siapa orangnya yang mengucapkan salam, contoh misalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum begitu, atau dia berjabatan tangan, ausofahahu, berjabatan tangan dengan orang yang sedang mabuk, ucapkan salam, kemudian menjabat tangannya salaman begitu kepada dia sedang teler, faqad ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan, maka ketika itu Allah menghapus atau menghabiskan, menghancurkan amal-amal kebaikannya dalam kurun waktu 40 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa atau dampak daripada meminum minuman keras ini bukan dosa yang kecil, bukan hal yang sepele atau sederhana, tetapi sudah masuk kategori dosa besar. Bahkan dampaknya pun kepada orang lain yang tidak mabuk, yang sadar, kok sampai dia nekat mengucapkan salam, Assalamualaikum, lalu berjabatan tangan dengan pemabuk. Ketika itu amal kebaikannya terhapus selama waktu 40 tahun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita ketahui dan kita fahami. Kenapa? Makna atau arti kita mengucapkan salam itu kan doa, Assalamualaikum, semoga keselamatan, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Sedangkan kita mengucapkan itu semuanya tidak boleh kepada pemabuk yang sedang teler, sedang melakukan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam keterangan tempo hari, Al-Fakir menjelaskan ketika orang sedang mabuk itu dia disodomi oleh iblis alaihi laknat 40 kali. Kok ketika itu kita beruluk salam, mengucapkan selamat, mendoakan kebaikan kepada dia, na'udzubillah min dzalik, maka ketika itu Allah tidak meridhoinya dan Allah menghapus amal kebaikan orang yang mengucapkan salam dan berjabatan tangan dengan pemabuk, dihapus amalnya dalam waktu 40 tahun. Betul-betul terkutuk, terlaknat orang-orang yang mabuk ini, terkecuali jika ia sadar, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Insya Allah jika ia mau bertobat, kembali ke jalan Allah, tidak mengulangi,
menyesali dan mengisi hari-hari dengan kebaikan-kebaikan, berbagai macam ibadah ia jalankan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa para pemabuk. Akan tetapi jika tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu keadilan Allah akan ia dapatkan, baik di dunia fana ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian mari sama-sama kita sebagai hamba Allah yang diberikan anugerah akal pikiran yang sehat, yang normal, kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Apa sih untungnya sebuah kenikmatan sesaat, misalkan jika itu membawa malapetaka? Apa sih untungnya ketika kita sedang tidak sadarkan diri, ketika kita sedang mabuk, jika itu semua membawa dosa, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu bagi kita memiliki akal sempurna, apapun itu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, wajib hukumnya bagi kita untuk menghindari dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menyebabkan turunnya dosa besar, yang bisa mengakibatkan laknat dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun bagi orang-orang yang memiliki akal sempurna, tentunya menghindari itu semuanya, menjauhi itu semuanya, bagaikan larinya dari kobaran bara api yang hendak membakarnya. Lari kemana? Tentu menuju hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan sababiah turunnya rahmat, turunnya cinta, kasih sayang Allah, keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah kepada siapapun tentunya yang mau menghindari minum-minuman keras, menghindari hal-hal yang membuat orang jadi mabuk, dan melaksanakan hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki akal pikiran yang sempurna dan mau menggunakannya, bukan sebaliknya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kematian kapanpun itu bisa terjadi, tidak pandang itu tua, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tidak pandang. Ketika sudah sampai pasti atau ajal, malaikat Israel akan datang menghampiri kita masing-masing sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa meruginya, betapa menyesalnya ketika seorang muslim atau hamba Allah siapapun itu, ketika dijemput oleh malaikat Israel alaihissalam, posisinya dalam keadaan melakukan sebuah kemungkaran, posisinya dalam keadaan melakukan sebuah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sedang mabuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tetapi sangatlah beruntung manakala kita dijemput oleh malaikat Israel alaihissalam, kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah, mungkin kita sedang dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Karena kita dalam hal kebaikan, malaikat Israel menjemput kita, membawa roh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan
kita semua diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah apapun itu. Salah satu di antaranya ialah menjauhi minum-minuman keras dan apapun yang bisa mengakibatkan orang mabuk, karena itu akan menjadi petaka bagi siapapun yang melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.